Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas 11 Manajemen Perkantoran 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinar Ejindasari dan teman saya Absari Hardiani Rum. Nah, kami hari ini akan sharing-sharing terkait P5 kali ini yang bertema kepekerjaan. ya. Nah, sebelum itu Kak Dinar, mungkin Kak Dinar ada kesan-pesan untuk P5 kali ini. Wah, P5 kali ini tentang pekerjaan itu berkesan banget buat kita yang habis ini mau PKL terus Iya, kelas sedih banget 12. gak sih? Jadi kita tahu kalau pengalaman kita itu bisa di bagian apa sih, terus keahlian kita itu bisa di bidang apa sih, nah kayak gitu. Ya, kita jadi tahu nggak sih, apalagi kemarin itu Ya, kita baru seminar BKK ya. betul sekali. Nah, menurut Kak Dinar berdasarkan pengalaman tahun lalu, kalau untuk jurusan Kak Dinar itu peluang kerjanya di masa depan itu apa? Coba sebutin 5 Kak. Terus itu ngapain aja? Untuk yang pertama, kita bisa jadi resepsionis karena manajemen perkantoran memiliki keahlian dalam melayani dan berkomunikasi kan. Terus ada juga sekretaris karena kita juga memiliki kemampuan untuk mengarsip dan mengatur jadwal untuk pimpinan. Yang ketiga ada staf administrasi. Kita bisa mengelola dokumen penting yang ada di perusahaan tersebut. Customer service, kita bisa melayani pelanggan dengan kayak ada yang komplain, kita itu harus melayaninya seperti apa sih biar pelanggan tersebut tidak marah-marah terus. Yang kelima ada staf HRD, ini kita bisa memegang dokumen para karyawan, juga kayak mau nyeleksi karyawan Rekrutmen gitu. ya. Kalau saya sih sebenarnya sama kayak Kak Dinar, yaitu sekretaris yang dimana kita itu harus surat menyurat dan berhubungan baik dengan pimpinan, karena kita mungkin akan dominan bersama pimpinan dan itu membuat surat perjalanan dinas. Kak Dinar pernah kan? Iya. Ya, kita pernah praktek itu. Kemudian resepsionis yang biasanya ada di lobi-lobi suatu perusahaan, kita harus melayani dan menyambut tamu dengan baik untuk menciptakan kesan pertama suatu perusahaan. Kemudian ada juga asisten manajer yang dimana dia itu harus mempunyai skill yang pada umumnya membantu atasan. Sebenarnya ini sama seperti sekretaris, mungkin hanya beda sedikit pada tugasnya. Kemudian ada staf administrasi yang dimana dia ini menyelesaikan dan mengelola data dan dokumen secara akurat. Dan yang terakhir ada staf HRD, dan itu membantu pengelolaan SDM kayak rekrutmen seperti yang Kak Dinar katakan tadi. Ya. Terus ini Kak Dean, aku ingin tanya, apa aja sih kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki untuk meraih kelima peluang tersebut, Kak? Kalau untuk yang pertama sekretaris, kita harus memiliki pengetahuan tentang tata caranya menjadi sekretaris yang baik, prosedur surat menyuratnya, dan tentunya kita harus juga mempunyai keterampilan. Yang pertama, keterampilannya ada di mengetik cepat, karena kita itu harus benar-benar bisa mengetik cepat guys, biar cepat selesai dan tidak menunda-nunda pekerjaan gitu. Lalu untuk resepsionis, pengetahuan yang kita miliki itu ada prosedur penerimaan tamu, pengolahan informasi, dan juga dasar pelayanan prima. Kita pernah praktek nggak sih pelayanan prima? Iya, itu seru banget tau. Terus kemudian keterampilan yang harus kita miliki adalah menjaga penampilan, mampu menangani berbagai permasalahan yang timbul di sebuah instansi tersebut. Terus kemudian ada juga asisten manajer. Kita harus memahami alasan manajemen serta strategi pengambilan keputusan. Terus saya juga itu harus memiliki keterampilan dalam mengatur tim, dan itu tentunya akan berguna juga untuk kita nanti. Terus staf administrasi ini ya seorang staf yang memiliki pengetahuan tentang pengarsipan dan juga prosedur administrasi umum. Dan juga keterampilan penting yang harus kita miliki tentunya ada
ketelitian. Kalau tidak teliti ya bisa berakibat fatal pada dokumen tersebut, entah itu kesalahan mengerti atau kesalahan menginput data. Yang terakhir ada staf HRD, yang dimana kita harus memahami sistem rekrutmen dalam instansi tersebut, tapi keterampilannya juga harus diperhatikan, seperti meliputi kemampuan wawancara dan juga berkomunikasi dengan baik. Kalau Kak Dinar gimana? Kalau dari aku sih sama kayak Kak Dian ya, mungkin untuk resepsionis kita bisa menambahkan berkomunikasi dengan baik. Nanti kan kita tidak tahu kalau kita tiba-tiba ada tamu datang kayak marah-marah, kayak membatalkan janji loh. Aku Oh, mau bertemu dengan ini, kenapa kok tiba-tiba dibatalin ya? Nah, kita di situ itu kayak nggak tahu kan, kok bisa dibatalin, kan kita nggak tahu tamu tersebut itu berjanji kepada siapa. Jadi kita harus mempelajari hal tersebut biar nggak terus marah-marah. Terus nanti kalau tamunya marah-marah, kalau ada orang lihat kan kayak kok nggak dilayani dengan baik sih di sini. Nah, kayak gitu Kak. Terus untuk menjadi sekretaris tidak hanya mengetik cepat, kita juga harus bisa dalam komunikasi lewat telepon. Nanti kalau ada tamu penting yang ingin bertemu dengan manajer, kan telepon ke sekretaris ya sih. iya. Terus kayak tanya waktunya kapan, kita harus menjawab dengan sopan dan baik. Untuk staf administrasi tadi juga udah disebutin sama Kak Dean ya. Setelah itu customer service. Customer service ini seperti melayani pelanggan dengan baik. Seperti kita itu harus tahu, tapi ya jangan kayak diliatin banget gitu pelanggannya, kayak oh ini pelanggannya membutuhkan bantuan kita harus peka. Oh Nah, iya. untuk staf HRD seperti Kak Dean, kita juga harus teliti dalam merekrutmen dokumen dan lain sebagainya. Terus Kak Dinar itu pengennya di mana, ditempatin di mana? Dunia usaha dan industri yang diimpikan Kak Dinar itu apa aja? Mungkin instansi pemerintah nih, aku lumayan tertarik di situ karena instansi ini memerlukan staf administrasi untuk menangani surat menyurat. Setelah itu mengarsipkan data warga kan, serta mengelola dokumen resmi juga. Itu kan semuanya aku pelajari di manajemen perkantoran. Kalau Kak Dea nih pengennya di mana? Kalau aku banyak sih Kak, pengennya ada, kalau yang saya pengenin banget itu ada di instansi pemerintahan atau BUMN sama seperti Kak Dinar. Oh, Karena itu apa ya, sangat menjanjikan gitu mungkin, dan ya. cocok bagi saya karena menawarkan stabilitas kerja dan membutuhkan banyak tenaga administrasi serta staf. Saya rasa kemampuan berkomunikasi akan sangat mendukung kegiatan perkantoran di lingkungan tersebut. Lalu kita bagaimana sih untuk mempersiapkan agar bisa bergabung dengan salah satu dari kelima dunia usaha dan dunia industri tersebut sih Kak? Tentunya ada langkah-langkah terencana guys. Ya. Kak, apa itu? Oh iya, apa ya? Ini dia, kami membuat lead map. Ini kita buatnya berbasis digital ya, pakai Ya. Canva. Mungkin Kak Dinar mau menjelaskan terlebih dahulu. Untuk di sini seperti jadwal yang tadi ya. Yang pertama itu waktu. Saya itu belajarnya mulai Juli, minggu pertama sampai ketiga saya akan mengikuti pelatihan komputer dengan menggunakan modul sekolah dan video sebagai sumber belajar. Tujuannya adalah untuk menguasai Microsoft Word, Excel, dan email. Yang kedua, mulai bulan Juli, minggu keempat sampai akhir saya akan memperdalam penggunaan aplikasi juga di Word, Excel, email. Terus saya ini mencari sumber belajarnya di YouTube dan aplikasi pembelajaran. Target di sini saya adalah untuk menguasai PowerPoint dan
untuk keperluan administrasi. Yang ketiga, ada di bulan Agustus minggu pertama dan kedua, saya akan mengikuti pelatihan etika profesional yang bersumber dari buku etika, internet, dan bimbingan langsung. Pelatihan ini bertujuan agar saya mampu berkomunikasi dengan sopan, santun, profesional di lingkungan kerja, serta mampu membuat CV yang baik, memahami proses wawancara juga. Lalu yang keempat, ini pada saat PKL, kan habis ini kita PKL, Iya. pasti kita akan mempelajari banyak banget ya Kak, mulai dari manfaat pengalaman lapangan kerja itu kayak gimana, terus kita juga menerapkan bimbingan yang sudah diajari di tempat PKL tersebut. Lalu Kak Dian gimana Keren nih? banget gak sih Kak? Kita Iya. jadi tahu plan kita ke depannya gimana untuk mencapai suatu instansi atau tempat kerja inginan kita. Iya. Nah, sekarang saya ingin menceritakan life map saya. Kelihatan nggak sih? Ya. Untuk yang pertama itu saya mulai mempersiapkan diri untuk belajar seperti Microsoft Office, Word, Excel, PowerPoint dan lain-lain yang untuk menunjang jalannya suatu rapat yang mungkin akan dibutuhkan. Dan kemudian ini sangat penting untuk memperkuat pengetahuan dasar sebelum terjun ke dunia kerja. Untuk Juli minggu kedua, nah ini nih, saya memperdalam pemahaman tentang struktur dan tugas di suatu instansi melalui video dan referensi resmi, entah itu webnya BUMN atau web instansi yang ingin saya tuju. Dan ini tuh biar bisa mengenal sistem kerjanya bagaimana, jalur masuknya bagaimana, dan tentunya itu akan membantu kita jika suatu saat nanti kita benar-benar bisa di tempat kerja kita. Terus kemudian ada Juli minggu ketiga sampai 4 yang dimana saya mulai membuat surat resmi dan notulensi rapat menggunakan dokumentasi seperti di contoh-contoh para bapak ibu guru yang biasanya kita buat praktek, dengan tujuan agar kita itu terbiasa dengan format administrasi. Dan tentunya itu sangat dibutuhkan sekali untuk surat menyurat ya. Iya. Agustus minggu pertama saya akan fokus untuk latihan mengetik dengan cepat dan rapi agar mampu menghasilkan dokumen dengan tepat waktu dan tidak lelet. Soalnya saya itu beberapa waktu lalu ada praktek mengetik cepat ya. Iya. Kita itu bisa cepat tapi kurang tepat. Nah, maka dari itu akan kami latih biar bisa mengetik cepat dalam waktu sedekat ini untuk PKL nanti. Kemudian ada Agustus sampai Februari yang dimana kita melakukan PKL ya. Kak Dinar, PKL-nya di mana? Kebetulan saya ditempatkan di Universitas Hasyim Asyari ya? Iya. Atau Unwaha? Unwaha Kak. Oh Tambah iya, beras. jauh banget ya Kak. Iya, kalau Kak Dian di mana nih? Kalau saya di UPT PJJ Kediri. Selamat Wow. PKL ya Kak. Iya, selamat Ya. ya Kak, sampai jumpa. Ya, ini sedih banget ternyata Kita berpisah. kita udah PKL ya, padahal kita dulu masih masuk kelas 10, seneng-seneng banget. Padahal aku ngerasa kayak cepet banget. Betul. Nah, di dalam PKL nanti saya akan menerapkan semua ilmu yang kita serap Iya, yang selama kita pelajari. pelajaran untuk menerapkan di sana. Apabila ada yang tidak sesuai, kita bisa mempelajari dari tempat PKL tersebut. Dan tentunya ini tuh bisa membuat kita belajar langsung dunia kerja itu bagaimana, seberapa kerasnya mungkin Dunia luar. betul, dan tentunya dalam bidang administrasi atau pelayanan publik. Karena dalam PKL saya itu setiap bulan mau rolling, jadi saya mungkin mempelajari banyak hal, dan tentunya saya juga sangat senang apabila berbagi cerita dengan teman-teman biar mereka juga mendapatkan pengalaman yang sama dari cerita saya. Kemudian untuk yang setelah PKL, saya mungkin akan menyusun CV atau lamaran pekerjaan dan juga menyusun portofolio dan latihan wawancara. Karena
itu sangat penting apabila kita lulus kuliah dan mendapatkan tes wawancara ataupun ada rekrutmen, kita harus mengikuti dengan aktif guys. Kemarin dari BKK itu kita harus mengikuti setiap tes, setiap apa yang BKK lakukan kita harus aktif Harus biar ikut biar kita betul. tahu nggak ketinggalan informasi juga. Betul, biar kita itu enak karena BKK juga sudah menyediakan berbagai fasilitas ya. Iya, dan juga lowongan. Iya, betul. Terus dengan ini saya siap untuk menghadapi tahapan seleksi administrasi maupun wawancara. Tapi dengan keberadaan BKK kita tuh senang banget nggak sih, kita itu Iya, udah kebantu disiapkan, banget. betul. Ya, terima kasih, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yuk.